A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sugeng rahayu semua para murid dan santri juga para pemirsa. Video ini berkelanjutan dengan video dengan judul Guru Bangsa bagian kedua. Untuk video ini diulas atau ulasan Guru Bangsa volume kedua. Jadi video ini terangkai dengan volume 2 atau bagian kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para murid dan santri dimanapun berada, setahap demi setahap kewajiban guru sudah diselesaikan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak banyak hal yang jadi problem, sedikit ada hal-hal yang tidak menjadikan masalah. Untuk diketahui para murid dan santri ya, bagi santri yang baru tidak begitu paham, melalui video ini diterangkan juga sehingga kelak kalian tahu dan kalian mengerti semua tentang guru Anda atau guru para murid semua. Para murid guru ada 3 pekerjaan atau kewajiban yang harus dilakukan. Pekerjaan inilah sungguh sangat besar. Semoga cepat selesai atau paling tidak semoga dalam batasan tenaga guru juga batasan waktu yang diberikan para moyang kepada guru di alam di dunia ini semoga selesai nyampe. Poin pekerjaan guru di dunia ada 3 hal yang paling pokok ya untuk dipahami. Poin pertama, guru meluruskan tentang yang disebut Islam. Alhamdulillah, video sudah aku terangkan semua, kitab sudah aku bagikan kepada kalian semua, tata cara sudah aku siapkan semua. Artinya tahapan pertama, guru sudah mampu dan menyelesaikan untuk meluruskan Islam yang akan menjadikan rahmat bagi khususnya bangsa dan negara dan lebih khusus kepada dunia. Untuk langkah kedua, guru ini nanti sudah mulai masuk ke ranah tentang kebangsaan dan kenegaraan. Semoga ini nanti pun juga tidak menjadikan masalah ya. Karena apa? Karena keadaan negara kita sudah seperti ini dan banyak manusia pun juga salah memahami tentang Islam. Sehingga nanti barangkali guru memberikan suatu kalimat atau menerangkan yang tidak sama atau beda yang lain. Semoga yang lain mampu diberi hidayah dan mampu dimudahkan untuk mengerti apa yang disampaikan guru. Dari pekerjaan yang kedua ini semoga waktu pun juga tidak lama ya, karena guru sendiri pun batasan usia pun sudah 54 ini kalau tidak salah. Itu nanti setelah urusan guru dengan sedikit memberi masukan atau meluruskan arah suatu bangsa negara kita, langkah yang ketiga guru masih mempunyai kewajiban membuatkan rel, sedikit membantu tata cara untuk bangsa dan negaramu, khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia, atau paling tidak guru sedikit memberikan konsep untuk arah ke depannya. Jadi tinggal 2 yang belum diselesaikan guru. Setelah memberi arahan, kalau nanti guru masih diberi kekuatan dan kesehatan dan juga batas waktu masih diiyakan oleh Yang Maha Kuasa, ada nanti rel untuk bangsa dan negaramu, ada titik-titik yang harus dilakukan. Setelah dari konsep dilakukan nanti disampaikan kepada bangsa dan negara. Kalau toh negara nanti belum bisa menerima apa yang dikonsep atau yang diberi arahan oleh guru, artinya para murid dan santri Anda berkewajiban melanjutkan apa yang sudah disiapkan, yang sudah dirancang oleh guru ya. Setelah membuat rel-rel untuk perjalanan bangsa, mulai budaya dan ritual spiritual itu nanti misinya guru selesai ya. Jadi kurang 2 tahap, semoga waktunya tidak lama.
Nanti barangkali murid tanya, santri tanya, setelah itu kemana guru? Ya guru akan pulang di alamnya sana. Satu, diberi nasihat ya melalui video ini. Kelak di alam sana guru nanti mempunyai dua tempat. Mungkin bagi para leluhur kita menyebutnya itu di nirwana sana. Namun barangkali kelak para guru wali bait yang mempunyai kemampuan mencari guru di alam nirwana tidak ketemu, bisa menemui guru di sana, guru di matahari sana. Jadi aku selaku gurumu punya tempat di sana. Jadi kalau di nirwana tidak ada, cari di yang surya sana, di dewa matahari, itu tempat guru untuk istirahat di sana. Jadi artinya di sana guru mempunyai dua tempat. Namun kelak di hari-hari dan bulan-bulan tertentu pun aku selalu turun ke bumi untuk melihat, juga memantau perkembangan ilmu, juga perkembangan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan lebih khusus melihat generasi saya yang menjalankan ilmu ini sampai di titik mana. Jadi sedikit informasi ya para murid dan santri. Besok-besok kalau cari guru pulang, guru ndak ada loh ya, di kuburan ndak ada, nanti dicari di situ ya. Sampai mutari 7 langit, 7 kuburan ndak ketemu ya. Jadi semoga ini sebagai pengingat untuk hal yang akan terjadi besok-besok, masa-masa yang akan datang. Kembali lagi dari video ini menerangkan substansi, karena ini judulnya ulasan dari video bagian kedua. Di situ menyinggung tentang ketuhanan yang Maha Esa ya para murid dan santri. Inilah yang menjadi problem ya para murid dan santri, juga para pemirsa. Tentang ketuhanan ini, permasalahan ini tidak hanya di sejak kita merdeka ini, bukan ya. Memang sudah diterangkan guru sejak runtuhnya kerajaan leluhur kita, itulah mulai disitulah polemik tentang keyakinan dan agama. Kurang lebih kalau dianalisa ya 500 sampai 600 tahun masa lampau sampai sekarang. Tahun 2023 Masehi ini semakin memuncak. Artinya belum selesai. Semoga pada masa-masa ini dan di tahun-tahun yang sekarang ini, semoga nanti guru mampu menyelesaikan dengan tepat dan benar, sehingga umat bangsa tidak menjadi perkelahian dan tidak menjadi permusuhan. Ya, itu nanti semoga selesai dengan waktu yang tidak lama. Itu tentang ketuhanan. Begini para murid dan santri, juga para pemirsa ya. Karena kembali lagi kesulitan bagi bangsa manusia memahami tentang sejarah kehidupan. Sehingga manusia kalau mendapat kitab apapun, cerita apapun selalu diyakini. Sedangkan tidak mengerti cerita itu benar atau tidak, valid atau tidak ya. Satu contoh membahas tentang yang disebut Tuhan. Gini caranya diajarin guru ya. Perjalanan bangsa manusia itu berjalan sudah ribuan tahun. Cara berpikirnya begitu. Guru mengambil analisa sebelum peradaban Masehi saja ya. Sebelum peradaban Masehi, bumi sudah berjalan, manusia sudah banyak, sudahlah banyak kerajaan di dunia ini, terutama di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, dan lebih khusus di Pulau Jawa ya. Jadi sebelum Masehi itu sudah ada manusia banyak, sudah ada kerajaan, sudah berumah tangga, sudah semua. Nah, sejak itulah sampai sekarang apa-apa yang di atas bumi dan apa-apa yang di bawah langit itu tidak ada yang baru para pemirsa, para murid. Cara berpikirnya begitu ya. Jadi di atas bumi ini sejak sebelum Masehi tidak ada makhluk baru, tidak ada planet baru. Di bawah langit tidak ada ya, semua sejak dulu ya, bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, angin. Cuman itu. Artinya peradaban bangsa manusia sejak sebelum Masehi, leluhur kita dulu itu sudah mengerti apa yang dimaksud Tuhan itu. Tapi cara pemahamannya bukan seperti di era sekarang. Artinya yang mengerti atau yang mengenal yang dimaksud Tuhan itu ya orang-orang leluhur kita sejak sebelum
peradaban Masehi. Lah peradaban Masehi yang dimaknakan di bahasa sekarang maknanya Tuhan. Itu moyangnya mereka-mereka, moyangnya beliau-beliau itu. Jadi bahasa sekarang yang dimaknai Tuhan itu ya leluhur-leluhur beliau itu. Maka sejak dulu di negara kita, di peradaban Jawa, satu contoh Hindu Dharma, Kapitayan, semua itu tidak mengenal yang disebut Tuhan ya. Yang ada ya leluhur kita, lah leluhur manusia itulah maknanya disebut Tuhan. Karena yang mempengaruhi dan sebagai jalur yang mengadakan kita. Nah, dari pemahaman itu sudah dipastikan sejak sebelum Masehi itu tidak ada namanya agama baru atau yang mengatasnamakan Tuhan. Karena adanya politik yang digubah dan digubah demi kepentingan, sehingga ada agama-agama baru. Membuatlah sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Lah mulai di situ sampai sekarang di dunia, terutama di negara Kesatuan Republik Indonesia, tatkala berbicara tentang makna atau bahasa Tuhan tidak akan pernah ketemu saling menghujat, saling merasa paling benar. Kesalahannya begitu. Tidak ada hal yang baru di atas bumi ini. Artinya kalau ada agama baru, itu agama karangan. Jadi Tuhannya itu tidak ada. Nah karena tidak ada Tuhannya, orang-orang terdahulu di zaman ada sejarah yang disebut Wali Songo, itu lomba mengarang. Nah itulah problemnya di situ. Lah dari karangan itu ditulis dan dikitabkan yang problem sampai sekarang di dunia dan lebih problem lagi di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Semoga sedikit memahami ya atau menerangkan tentang yang disebut Tuhan. Itu ndak ada ya. Sejak adanya manusia ya. Sejak adanya manusia adanya peradaban. Ya peradaban itu yang sudah mengerti Tuhan lah. Yang dimaksud Tuhan itu ya leluhur ya moyang ya para dewa itu. Kembali lagi di era-era sekarang manusia kita Anda semua mendapat asupan, mendapat cerita itu dari kitab buatan di masa Wali Songo itu. Nah itu berkembang, berbias, dibawa ke Arab, dibawa ke sana, dibawa ke sini, dibalik ke sini lagi. Lah itu bermain orang-orang terdahulu. Nah sedikit memahamkan tentang Tuhan sehingga para pemirsa percuma kalian berdebat dengan orang sekarang meskipun memakai dalil. Dalilnya itu loh tidak tepat, tidak benar karena itu bikinan setelah kerajaan Majapahit itu. Tuhannya itu loh ndak ada. Udah dipaham. Loh guru lah kalau Tuhannya ndak ada, ya memang ndak ada. Kalau ndak percaya minta di situ. Lah lantas ya memang sudah ndak ada, wong itu buatan. Kembali lagi, tidak ada hal yang baru di atas muka bumi dan di bawah langit. Ndak ada. Tuhan baru yang ya ndak ada kok. Nah artinya kalau di dunia ada Tuhan baru setelah peradaban Masehi, yaitu orang-orang terdahulu ngarang. Lah sekarang Anda para pemirsa ikut Tuhan yang Tuhan-Tuhanan atau yang karang-karangan seperti itu. Nah sedikit semoga ini sangat mencerahkan. Kembali lagi tentang substansi ketuhanan sudah paham. Lantas sekarang ketuhanan dalam berbangsa dan bernegara. Nah ini ya yang jadi problem sampai sekarang ya. Saling menghujat, saling mencaci maki. Karena yaitu mereka-mereka orang-orang yang di luar sana, umat-umat yang belajar di sana mendapat cerita itu loh problemnya. Nah melalui video ini juga guru sudah menyampaikan dan terutama pada hari-hari kemarin video Guru Bangsa bagian 1 dan 2 ini nanti seterusnya. Guru masuk ke ranah tentang berbangsa dan bernegara dalam artian guru memberi wacana baru tentang Pancasila ya. Jadi dalam artian guru mempunyai keinginan atau tekad mengulas menerangkan hal yang tepat dan yang benar tentang Pancasila atau substansi negara kita. Agar setelah ada pemahaman seperti ini,
yang disebut Pancasila betul-betul menjadikan aktivitas di bumi Pancasila ini. Sehingga rakyat, umat, pemimpin, semua bangsa dan negara antar suku menjadi satu kesatuan dalam pemahaman Pancasila yang tepat dan yang benar. Namun untuk pemahaman ini mungkin di luaran sana banyak manusia lebih mengerti dari guru, itu pun juga hak mereka. Tapi paling tidak aku gurumu akan mewarnai apa yang dimaksud dengan Pancasila itu. Karena sudah aku sampaikan dan sudah aku pastikan bahwa bulan-bulan kemarin ruh dari Wisnu Kencana sudah masuk di ranah bumi Pancasila. Artinya saya pun berkewajiban untuk menyambung dari ruhnya Garuda Wisnu Kencana. Terutama tentang nilai-nilai hal ketuhanan ini. Karena sangat sulitnya untuk diketahui dan mengetahui. Dan manusia di era sekarang kembali lagi mendapat cerita tentang Tuhan itu cerita buatan. Nah, itu satu contoh. Bila nanti guru menerangkan tentang substansi yang disebut Pancasila, barangkali nanti guru pun juga berseberangan dengan cara berpikir orang-orang di sana, ya itu pun tidak masalah ya. Intinya yang penting guru pun juga ingin bertekad dan memastikan bahwa yang disebut konstitusi Pancasila itu harus tepat dan benar sesuai yang dimaksud dari kalimat itu dan ruh dari Pancasila itu. Nah, itu sedikit para murid, para santri. Karena negara kita adalah negara yang tidak berdiri sendiri. Ya, negara kita adalah pun juga rangkaian dari dunia. Karena tidak bisa di zaman sekarang negara itu berdiri sendiri, tidak bisa. Di situ ada namanya organisasi dunia. Lantas apa hubungannya guru? Maka guru dari video yang lain sudah menerangkan. Karena di era sekarang persis tahun 2023 sebagai contoh, ini kan terjadi hal yang kurang baik antar agama A dengan agama B. Untuk menyikapi ini, guru pun di video yang lain sudah menyampaikan semoga ada sedikit perhatian, terutama dari Badan Internasional, Badan Keamanan PBB atau Dewan Keamanan PBB. Guru pun sudah menyinggung di video yang lain. Semoga video ini juga pun akan bisa didengar dari Dewan Keamanan PBB di sana. Dan saya pun juga melalui video ini, semoga video ini pun juga ditangkap, terutama di Jakarta sana, sebagai duta besar dari negara kerajaan Saudi Arabia. Dan kemungkinan juga semoga video ini pun juga jadi perhatian dari kerajaan Saudi Arabia. Mengapa guru? Karena terjadinya permasalahan atau terjadinya sesuatu hal yang tidak baik di lingkungan, terutama di bangsa negara khususnya di Indonesia, itu karena dipengaruhi agama, terutama agama Islam. Sedangkan masyarakat tidak mengerti sejarahnya. Dengan demikian, guru melalui video ini pun juga berpesan kepada perwakilan atau duta besar kerajaan Saudi Arabia yang di Jakarta. Artinya begini, tatkala Islam ini nanti diluruskan, itu nanti kembali kepada sejarahnya. Yang dimaksud Islam sejarahnya itu asalnya dari bumi Pancasila, dari Pulau Jawa. Lantas diolah dan dibawa ke Arab sana. Diolah di sana, dibuat kepentingan orang-orang yang mempunyai kepentingan dan ditawarkan ke Indonesia lagi, dipecah seluruh dunia. Nah, itu yang jadi problem. Sehingga di negara kita sendiri, masyarakat ini jadi problem dari gara-gara agama yang dipermainkan seperti itu. Agar untuk menjadikan bumi Pancasila khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia agar bisa menjadi damai dan tentram, artinya aku melalui video ini menyampaikan kepada kedutaan besar yang di Jakarta, kedutaan besar kerajaan Saudi Arabia, semoga ini nanti bisa ditemukan di titik yang tertepat, bisa juga di Dewan Keamanan PBB. Dalam artian bagaimana? Ini kalau terjadi seperti ini, hal yang tidak baik terutama di bumi Pancasila, terpaksa dan wajib aku harus minta ya,
saya minta apa-apa yang diambil leluhur Anda yang mengaku dari Arab sana. Di video yang lain sudah aku terangkan, substansi dan hak intelektual yang ada di dalam agama Islam itu semua miliknya bumi Pancasila, terutama dari Pulau Jawa. Lah kalau itu diolah demi kepentingan negara Arab dan dipermainkan untuk bangsa dan rakyat di sini, itu kan sesuatu hal yang tidak benar juga. Semoga video ini nanti bisa ditindaklanjuti sampai kepada Dewan Keamanan PBB. Artinya apa? Satu contoh para pemirsa dan juga satu contoh ini juga wacana atau nasihat atau satu gambaran keterangan bagi kedutaan Saudi Arabia yang di Jakarta dan kepada Raja Kerajaan Saudi Arabia. Satu contoh seperti di era sekarang. Ini ada tradisi atau budaya atau ibadah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang-orang di sini atas nama ibadah yang diyakini dari agama atau dari leluhur Anda yang di Arab, orang itu disuruh puasa tidak makan dan tidak minum. Itu jadi problem di negara sini, di negara Indonesia. Padahal kalau mengacu kepada substansi ilmunya, itu adalah hak intelektual dari Jawa. Dari tata bahasa satu contoh di situ ada kata Ramadan. Nawaitu syumal ghoti an arifati syari. Ramadan. Ramadan itu tata bahasa dari Jawa. Lantas kalau toh leluhur Anda yang dari Arab kok bisa mempunyai bahasa itu, dapatnya dari mana? Nah ini kalau tidak diluruskan, kalau ini tidak saya kembalikan, itu jadi problem terutama di negaraku dan menjadikan hal yang tidak baik di seluruh penjuru dunia. Artinya ada hal yang salah. Satu contoh lagi. Setelah bulan Ramadan itu nanti ada kalender namanya Syawal. Kalender itu hak intelektual dari leluhur Jawa. Lah kalau Anda yang di Arab masih memakai kalender bulan-bulan Syawal ada kalau di kalender Anda bulan Syawal besok ada acara sholat Id bulannya Syawal. Artinya leluhur Anda yang dari kerajaan Saudi Arabia itu dapat dari mana kalender itu? Nah ini mau tidak mau ini harus kita ketemu. Bisa dibahas di negara kita Kesatuan Republik Indonesia atau bisa dibahas di Dewan Keamanan PBB yang menaungi aturan dan hak cipta hak karya setiap suku, setiap bangsa. Ini harus diluruskan, ini semoga didengarkan untuk perwakilan dari Kerajaan Saudi Arabia. Namun karena ini sudah menjadikan hal yang tidak baik, terutama merugikan yang di negara saya Indonesia, menjadikan permusuhan antar tetangga tidak baik, antar saudara gara-gara cerita-cerita dari leluhurmu yang tidak baik, ini harus diluruskan. Dan tentunya kalau nanti bisa bertemu dan ditemukan di Badan PBB atau Dewan Keamanan PBB, pastilah di situ ada konsekuensinya. Karena apa? Karena ada hak intelektual, hak cipta, hak karya dari bangsa Indonesia, dari suku Jawa diambil leluhurmu dan digubah demi kepentingan leluhurmu pada waktu masa lampau. Dan andai kata nanti, kalau toh apa yang aku tuntut di depan Dewan Keamanan PBB, dari Kerajaan Saudi Arabia Anda tidak bisa memenuhi tuntutan saya, terpaksa mau tidak mau, semua tata bahasa dan bahasa yang ada di agama Islam termasuk hak kalender, hak cipta, akan saya minta. Artinya, kalau toh dari orang Arab, kalau toh leluhur Anda bisa membuat agama, tolong buat agama yang baik dan yang benar. Tapi tolong jangan mengambil intelektual dari Jawa. Jangan mengambil bahasa-bahasa yang ada di Jawa. Satu contoh, coba ini bagaimana. Maghrib itu kan juga saya terangkan. Maghrib itu kan bahasa Jawa.
usolli fardhol asri. No. Asri itu sejuk dingin. Kalau satuan jam itu jam 4, jam 5. Itu bahasa Jawa. Lah lantas kalau semua itu kalian ambil katanya wahyu dari langit. Lantas orang-orang manusia kau suruh A, kau suruh B, kau suruh C. Tidak ngikut. Kalian hukumi dosa. Sehingga manusia ini dalam ketakutan gara-gara perilaku leluhurmu masa lampau mengambil apa-apa yang ada di bumi Pancasila. Khususnya dari Pulau Jawa. Satu contoh bagaimana. Kalau bahasa itu nanti saya ambil sebagian. Satu contoh aja. Maghrib tidak boleh kamu pakai. Asri tidak boleh kamu pakai. Subuh itu korubah jadi subuhi jangan dipakai. Lantas kalian nanti kalau mau ibadah, doamu bagaimana? Kalau itu saya minta. Nah ini tolong diperhatikan ya. Untuk kedutaan Kerajaan Saudi Arabia yang di Jakarta dan lebih khusus negara Kerajaan Saudi Arabia. Karena semua ini sudah dijanjikan sesuai perjanjian dan sudah ditetapkan oleh perjanjian dulu. Kelak semua akan dikembalikan kepada hak miliknya. Meskipun mau tidak mau. Kalian pasti pernah tahu dari sejarah leluhur Anda. Dan momen dan ruang waktunya sudah tepat untuk dikembalikan. Dan aku mewakili dari leluhurku, dari Jawa, dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya pun menyampaikan, semoga ini bisa dikembalikan. Syukur-syukur nanti cara pengembalian dengan cara yang santun, dengan cara yang terhormat. Sehingga demi kemaslahatan dunia dan kemaslahatan peradaban yang akan datang. Karena ini kalau tidak diluruskan, tidak bisa. Karena ini sudah menjamur, merekah sampai ratusan tahun. Nah, sedikit informasi dan juga nasihat bagi perwakilan Kerajaan Saudi Arabia. Itu nanti banyak. Saya coba kalau bahasa-bahasa leluhurku tak minta. Lantas bagaimana? Dan sebagai kompensasi dari bahasa-bahasa dan intelektual yang diambil leluhurmu masa lampau dikemas. Lah taman wisata Anda yang di Arab, Batu Ka'bah itu lancar dan laris. Lah korbannya umat saya, rakyat saya yang di bumi Pancasila. Mau tidak mau kan ada kompensasi. Ya paling tidak aku melalui video ini menyampaikan saya minta hanya minimal saja, minta 1.000 triliun rupiah. Ya kalau tidak mampu dipenuhi kembali lagi, bahasa yang ada di agama Islam saya minta. Artinya tidak boleh dipakai. Mengapa kok tidak boleh dipakai? Lah para pemirsa, para murid harus tahu juga. Coba bagaimana kehebatan dan keistimewaan suatu bahasa yang dimiliki manusia. Satu contoh. Coba manusia itu mengucapkan usolli fardhol maghribi, usolli fardhol asri, usolli fardhol subhi. Nah, dari mengucapkan itu manusia itu bisa masuk surga. Artinya yang mempunyai password dan keyword, yang mempunyai kunci, yang mempunyai karcis masuk surga. Itu bahasa leluhurmu dari Jawa. Lah masa yang Jawa yang punya karcis, yang punya keyword disuruh masuk neraka. Lah ini kan enggak keren. Ya apa? Hebat leluhur kita ya. Maghrib bahasa Jawa, masuk surga loh. Itu kan karcisnya, usolli fardhol asri bahasa Jawa loh. Iya guru ya. Artinya apa para murid, para santri? Artinya bidadari itu miliknya, jatahnya orang Jawa. Lah kamu difitnah, kamu dimasukin di neraka. Lah ini harus diprotes. Keren ya leluhurmu ya. Iya. Karcis masuk surga apa? Bahasa Jawa. Nah, keren ya. Baik para murid, para santri, semoga ini sesuatu hal yang sangat istimewa dan inilah yang akan mampu merubah pola pikir kehidupan manusia. Dan semoga melalui video dan ilmu-ilmuku bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia betul-betul jadi bangsa yang mercusuar dunia. Kalian jadi bangsa yang terhormat. Tapi untuk mencapai titik itu semoga tidak ada kendala. Tapi kembali lagi
Fakul ja'al haqqo wa zaqo batila inal batila kana zahuqa. Suatu kebenaran tak akan pernah bisa dikalahkan. Sapa sing nandur bakal ngunduh, becik ketitik Allah ketara, salah bakal salah. Sesungguhnya kebenaran adalah miliknya dunia dan kebenaran itulah sang juara. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.